Untung ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Irza, sini sebentar. Panggil bapak. Yang membuatku seketika punya perasaan tak enak. Ya, kalau bapak memanggilku pasti ada sesuatu. Duduk, katanya setelah aku mendekat. Ada apa pak? Ucapku memberanikan diri untuk bertanya. Kamu masih punya uang kan? Kasih dulu ke adikmu. Dia butuh untuk biaya kuliah. Ucap bapak. Kemudian menyeruput kopinya lagi. Kenapa minta uangku? Kan Iren tanggung jawab bapak, bukan tanggunganku. Jawabku. Loh, kamu kok perhitungan gitu? Iren itu adik kamu. Kamu kakaknya, kamu kan sudah kerja. Apa salahnya kalau membantu biaya kuliah adikmu? Lagian, kamu kan gak punya kebutuhan. Pasti duitmu sudah banyak sekarang. Ucap bapak lagi. Kalaupun duitku banyak, aku gak mau kasih ke Iren. Kataku tegas. Loh, kenapa? Cuma biaya kuliah kok. Palingan 2 jutaan. Ucap bapak enteng. Kalau emang cuma 2 jutaan, kenapa bukan bapak yang ngasih? Kenapa minta aku? Aku gak mau kasih. Ucapku lagi. Bukannya bapak gak mau kasih ke dia. Cuman bapak belum panen. Belum ada uangnya. Ya udah sih. Tinggal tunggu panen aja. Kenapa harus minta sama aku? Aku langsung menyela ucapan bapak. Andai bapak dan adikku baik kepadaku, mungkin aku bisa baik juga ke mereka. Tapi sayangnya, bapak itu pilih kasih. Dan Iren, meskipun aku kakaknya, dia tak pernah menghargaiku. Lagian, seingatku, bapak udah kasih uang kan ke dia. Terus kemana uangnya? Kenapa belum dibayarin untuk kuliah? Tanya aku. Ya, kalau tidak salah ingat, sekitar 3 atau 4 hari yang lalu, bapak sudah ngasih uang ke Iren. Uangnya sudah habis, kata Iren untuk beli buku dan biaya yang lain. Makanya untuk bayar kuliahnya belum. Jawab bapak merendahkan suaranya, tidak seperti tadi. Udah ya, sekarang kamu kasih dulu ke Iren. Nanti kalau sudah panen bapak ganti uangnya. Alah pak, lagu lama. Aku gak mau. Kalau memang bapak belum ada uangnya, biarkan saja Iren yang menunggu. Aku memang tak mau memberikan uangku ke Iren. Aku juga tidak percaya dengan ucapan bapak yang akan diganti nanti. Sebab sudah 2 kali aku ditipu. Aku tidak mau untuk yang ketiga kalinya. Bapak dulu pernah bilang, kasih dulu ya ke adikmu. Nanti kalau sudah ada uangnya bapak ganti, tapi sampai sekarang tak pernah digantinya. Kamu kok tega sih, Zah? Kamu mau buat adikmu terlambat bayar kuliah? Kini bapak bicara dengan nada yang sangat tinggi. Aku gak peduli, Pak. Dia aja selama ini gak pernah peduli sama aku. Termasuk juga bapak. Kenapa aku harus peduli sama dia? Bapak menatap tajam ke arahku. Dia terlihat marah. Tapi aku tak peduli. Aku tak akan pernah memberi uang ke Iren lagi. Udahlah, Pak. Aku malas debat. Aku mau berangkat kerja. Aku gak mau telat. Aku langsung mencium tangan bapak. Meskipun bapak enggan menerimanya, tapi aku memaksa. Setelahnya aku ucapkan salam dan langsung pergi. Sesampainya di tempat kerja, hatiku rasanya tidak karuan. Karena masih pagi sudah bertengkar dengan bapak sendiri. Kenapa kamu, Zah? Tanya Lisa, teman kerjaku. Biasalah, Lis. Jawabku. Kalian kenapa sih? Suka sekali bertengkar. Kalau nggak bertengkar sehari saja, emang nggak bisa? Tanya Lisa yang sudah paham. Kalau aku menjawab seperti itu, berarti dia paham masalahnya. Yang hari ini sama siapa? Sama adikmu atau sama bapakmu? Tanya Lisa memastikan. Sama bapakku, jawabku. Ya ampun, ada ya anak sama bapak kerjanya berantem tiap hari. Kamu betah tinggal di rumah terus berantem terus begitu? Tanyanya lagi. Ya betah gak betah, Lis. Kalau bukan karena ibu mungkin aku gak bertahan di rumah itu. Jawabku menerangkan ke Lisa. Iya sih, sekolah sempat kamu pergi kasihan juga ibumu. Adikmu kan pemalas. Siapa yang akan bantu ibumu kalau bukan kamu? Lanjutnya. Itulah makanya, walaupun rasanya udah gak kuat, tapi aku mencoba bertahan saja di rumah itu. Lisa hanya mengangguk.
pertanda dia paham dengan keadaanku. Yaudah yuk kerja, udah waktunya nih. Aku bekerja di sebuah pabrik yang sangat besar. Gajiku setiap bulannya 4 juta rupiah. Ya alhamdulillah, menurutku itu sangat besar. Dan aku selalu berusaha hemat. Gajiku setiap bulannya selalu aku tabung sebesar 2.500.000. Yang 1,5 juta aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan memberi ibu. Karena aku ingin menabung, aku menahan diriku untuk membeli sesuatu. Kalau tidak penting, maka aku tidak akan membelinya. Ya itulah caraku. Aku punya tujuan. Aku ingin membuka usaha, makanya aku butuh modal yang besar. Aku sudah 3 tahun kerja di pabrik ini. Kalau sebelumnya setelah lulus SMA, aku bekerja serabutan. Yang penting dapat uang. Dan alhamdulillah, akhirnya aku dapat kerjaan di pabrik ini. Punya kerjaan tetap dan gajinya jelas setiap bulannya. Sebenarnya dulu aku pengen kuliah, tapi bapak tidak menyanggupi biayanya. Sehingga aku memilih langsung kerja saja. Selain tak punya biaya, aku juga tidak tega dengan kedua orang tuaku. Adikku sangat ingin kuliah. Dan tentunya, Iren lebih diutamakan daripada aku. Aku juga bingung, kenapa bisa seperti ini? Padahal kami sama-sama anak kandung kedua orang tuaku. Tapi, perlakuan bapak sangat berbeda. Dia begitu menyayangi Iren. Bak putri raja yang harus diperhatikan dan dimanjakan. Tapi, kalau ke aku bak budak yang tak patut dihargai dan disayangi. Aku dan Iren memang hanya beda 2 tahun saja. Kalau dilihat secara fisik, memang Iren lebih cantik daripada aku. Tapi aku tidak pernah iri akan hal itu. Aku bersyukur dengan diriku. Tak pernah merasa iri dengan apa yang dimiliki Iren. Satu yang aku iri darinya, dia selalu disayangi oleh bapak. Tapi aku tak pernah mendapatkan kasih sayang yang sama. Untungnya masih ada ibu yang bisa membagi kasih sayangnya secara adil untuk kedua putrinya. Di sore hari, akhirnya aku bisa pulang. Sudah selesai pekerjaanku. Ayo pulang, Zah. Ajak Lisa. Ayo. Kami berdua pun turun ke bawah. Aku belum punya motor sendiri. Jadi setiap harinya, kalau berangkat dan pulang kerja aku selalu naik angkot. Tapi kalau Lisa, dia sudah punya motor. Sebenarnya Lisa ingin mengajakku barengan. Tapi aku menolak. Tak enaklah kalau tiap hari selalu ditebengi sama dia. Ayolah Zah, barengan sama aku aja. Ajaknya. Enggak lah Sah, aku naik angkot aja. Tuh, udah ada angkotnya. Kebetulan, angkot sudah ada yang lewat. Buru-buru aku naik. Kulambaikan tangan ke Lisa, dan dia pun membalasnya. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu sedang sibuk seorang diri. Bu, apa Iren gak bantuin? Tanya aku. Ucap salam dulu nak. Kata ibu mengingatkan. Oh iya bu, maaf bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mencium tangan ibu, dan segera ku bantu ibu yang terlihat sangat sibuk. Mungkin adikmu capek. Itu lagi ada di kamar, jawab ibu. Kebiasaan sekali dia bu. Dia itu capek apa sih? Cuman kuliah doang. Harusnya kalau sore begini, bisa bantuin ibu. Bukannya malah santai-santai di kamar. Ucapku geram. Sudahlah Zah. Ibu malas lagi berdebat sama adikmu. Lebih baik ibu kerjakan sendiri. Ucap ibu. Ya, ibu memang begitu. Lebih baik dikerjakan sendiri daripada harus debat. Dan aku menurun sifat itu dari ibu. Tapi sepertinya Iren semakin keterlaluan. Sekali-kali anak itu harus dikasih paham supaya jangan merasa menjadi ratu di rumah ini. Dia juga sama sepertiku anak perempuan. Harus mau membantu pekerjaan rumah, jangan mau enaknya saja. Ku gedor pintu kamar Iren. Keluar kamu Ren, teriakku. Apa sih berisik banget? Jawabnya dari dalam. Tapi dia tidak membukakan pintunya. Aku yang geram. Langsung kubuka pintu itu, tanpa izin dari pemiliknya. Astagfirullah, ini kamar apa gudang? Aku kaget, karena kamar wanita secantik Iren sangat berantakan sekali. Jorok banget sih kamu Ren. Kamar udah kayak kapal pecah gini.
Coba diberesin kenapa? Ya ampun, lantainya berpasir banget. Dan hawanya engap sekali. Kamu betah di kamar dengan suasana seperti ini? Tanyaku. Entah tuh ibu. Sudah berapa hari gak diberesin kamarku? Jawabnya. Aku melongo mendengar jawaban Iren. Bisa-bisanya dia malah menyalahkan ibu. Bukannya dia membersihkan kamarnya sendiri. Kamu itu keterlaluan, Ren. Kamu udah besar. Umurmu udah 20 tahun. Seharusnya kamu bisa beres-beres sendiri. Kamar sekecil ini saja, kamu masih juga nyuruh ibu? Kamu udah besar, Ren. Bukan anak-anak lagi. Aku geram sekali. Ingin rasanya, aku meremas wajah adikku sendiri. Bagaimana tidak? Kamar sendiri masa ibu juga yang harus bereskan. Ih, kamu tuh berisik deh. Ada apa ke kamarku? Tanyanya. Keluarlah, bantuin ibu. Jangan cuma di kamar doang. Pulang kuliah itu harus produktif. Bukan cuma rebahan sambil main HP. Ucapku dengan tegas. Kakak aja lah, aku malas. Jawabnya enteng. Aku udah bantuin ibu dari tadi. Kamu tuh yang belum ngapa-ngapain. Setiap pagi, cuman aku dan ibu yang mengurusi rumah ini. Kamu gak pernah. Kamu ini sebenarnya wanita atau apa sih? Karena sangat geram, kalimat itu pun keluar dari mulutku. Ada apa ini? Pahlawannya Iren pun datang. Entah tuh kakak, Pak. Tiba-tiba datang marah-marah gak jelas. Aku kan capek, baru juga selesai ngerjain tugas kuliah. Tuh lihat. Ucap Iren sambil memonyongkan bibirnya ke arah komputer yang dia miliki. Memang di meja komputer itu banyak sekali kertas yang berserakan. Lihat tuh, adikmu baru selesai ngerjain tugas kuliah. Kamu jangan ganggu dia. Dia pasti capek. Kamu tuh gak ngerti karena kamu gak kuliah, kata bapak. Aku gak bisa kuliah juga karena gak ada biaya. Andai orang tuaku mampu, pasti aku sudah kuliah. Dan pasti sudah lulus sekarang. Kataku membalas ucapan bapak. Bapak terdiam. Dia tidak bisa menimpali omonganku. Aku memilih pergi dari kamar Iren. Tak betah juga. Suasananya yang engap membuatku tidak nyaman. Setelah aku pergi agak jauh, bapak sepertinya menasehati putri kesayangannya. Ya ampun Ren, coba dibereskan kamarmu. Apa kamu nyaman tidur di kamar yang berantakan begini? Tanya bapak. Aku masih bisa mendengar suaranya, meskipun sekarang aku ada di dapur. Iya pak, nanti aku bereskan, jawab Iren. Ibu tahu, kamu ingin menegur adikmu. Tapi, cobalah dengan cara yang lembut ya. Ibu gak tega kalau lihat kamu dimarahin sama bapak. Kamu tahu kan, bapak sangat membela Iren. Ucap ibu sambil mengelus pundakku. Mau dilembutin kayak gimana lagi, Bu? Anak itu memang harus dikerasi. Dibiarin malah ngelunjak gak tahu diri. Jawabku. Iya nak, ibu paham maksud kamu. Tapi ya sudahlah. Kamu tahu ibu kan? Ibu tidak suka berdebat. Selama ibu mampu kerjakan sendiri, ibu akan kerjakan sendiri. Sudah ya, kalian jangan berantem terus. Aku mengangguk pasrah kalau ibu sudah bicara seperti itu. Akhirnya makan malam sudah siap. Sudah tersaji di atas meja. Kini tinggal mandi dan sholat maghrib, lalu kami akan makan bersama. Ya ampun, udah makan malam begini, masih ada yang belum mandi? Kataku menyindir seseorang. Berisik banget sih, jawab orangnya. Ya ampun Ren, kamu belum mandi? Tanya ibu. Iren terdiam, tidak bisa menjawab. Karena memang dia belum mandi. Ya aku tahu karena dia belum berganti pakaian. Nanti lah Bu aku mandi. Masih gerah mau mandi. Nanti keringatan lagi. Mendingan agak malaman dikit. Katanya. Jangan kebiasaan mandi malam-malam. Gak bagus nak. Nasihat ibu. Iya deh Bu. Udah, makan dulu. Tegur bapak. Selesai makan malam, ibu melanjutkan pekerjaan yaitu melipat pakaian. Bu, baju-baju Iren dipisah saja. Biar dilipat sendiri. Tapi,
Udah Bu, gak ada tapi-tapian. Sini, biar aku bantu melipat baju bapak dan ibu. Aku sendiri juga langsung memisahkan baju-bajuku. Akan kulipat nanti di dalam kamar, akan kusetrika sendiri. Sementara baju Iren, yang sudah terpisahkan dari tumpukan baju bapak dan ibu, langsung kumasukkan ke dalam kamarnya. Kuletakkan di keranjang kecil. Ya meskipun keranjangnya sudah sampai gak muat. Aku membantu mensetrika pakaian bapak dan ibu yang harus disetrika. Sementara yang tidak, langsung ibu lipat. Ya memang tidak semua pakaian disetrika. Pakaian tertentu saja. Karena memang kami satu keluarga tidak telaten untuk menyetrika pakaian. Setengah jam akhirnya selesai. Ku bantu ibu menyusun di dalam lemari. Setelahnya aku izin untuk masuk ke dalam kamar. Untuk melipat pakaianku sendiri. Ibu, baru saja aku duduk, terdengar suara teriakan Iren. Ada apa nak? Tanya ibu dengan lembut seperti biasa. Kenapa bajuku gak dilipat? Teriaknya. Ya anak itu masih saja berteriak. Aku yang geram langsung keluar. Tak tahan mendengar teriakannya. Kamu apa-apaan sih Ren? Bisa kan kamu lipat pakaianmu sendiri? Kenapa harus semuanya ibu? Udah gak mau bantu pekerjaan rumah. Ini baju sendiri juga masih ibu. Kebangetan. Kata aku geram. Bapak yang menyaksikan perdebatan kami bertiga ikut nimbrung. Ada apa sih? Kenapa nggak pagi, nggak sore, nggak malam? Kalian selalu bertengkar? Tanya bapak. Ini nih pak, anak kesayanganmu yang selalu membuat keributan di rumah ini. Bapak itu terlalu memanjakan dia. Sampai baju sendiri pun ibu yang melipatkan. Apa itu namanya anak gadis yang sudah berumur 20 tahun? Nggak mau melipat baju sendiri? Mau jadi ratu? Dipikirnya, ibu akan selalu ada untuk dia. Seharusnya dia sudah mandiri di umur segini. Aku menjawab ucapan bapak. Ren, udah ya, lipat sendiri bajunya. Benar sih kata kakakmu, kamu udah besar. Udah, jangan debat lagi, kata bapak menengahi. Aku tidak menyangka, tumben banget, bapak tidak membela putrinya itu. Biasanya dia akan selalu membela, meskipun Iren salah. Atau bapak kasihan melihat ibu? Entahlah. Loh, kamar kamu juga belum kamu beresin, Ren? Bapak melongok ke dalam kamar Iren. Kamarnya masih dalam keadaan yang sama. Berantakan dan kotor. Iren yang mendapat teguran dari bapak kesayangannya langsung menutup pintu. Kami semua sangat terkejut. Tapi aku tidak heran lagi sih. Kami bertiga bubar dari depan kamar Iren. Seminggu kemudian. Ini uang untuk bayar kuliah kamu. Ucap bapak memberi uang ke Iren. Makasih ya pak, katanya senang. Pak, kasih juga. Untuk Irza, meskipun dia udah kerja, tapi Irza belum menikah pak. Kita sebagai orang tua, masih bertanggung jawab ngasih uang ke Irza. Kasihlah pak sedikit untuk dia jajan, kata ibu lembut memohon ke bapak. Gak usah bu, Irza masih ada uang kok, kataku. Tuh, anaknya aja gak mau. Kenapa ibu yang repot? Jawab bapak. Aku hanya bisa menarik nafas. Ya, meskipun aku tidak terlalu butuh uang itu, tapi kalau orang tuaku memberi, aku merasa sangat diperhatikan. Tapi ya sudahlah. Bukankah aku sudah terbiasa sejak aku masih kecil? Ya, dari aku kelas 5 SD. Kalau untuk uang jajan, aku sudah cari uang sendiri. Membantu tetanggaku apapun itu. Nanti aku diberi upah untuk jajan. Hingga aku sampai SMA. Uang jajan aku cari sendiri. Aku berjualan makanan ringan. Kujual pada teman-temanku. Dari situlah aku dapat uang. Bahkan, untuk biaya buku, aku bisa membayar sendiri. Orang tuaku hanya membelikan seragam saja. Dan iuran-iuran yang lainnya, aku cari sendiri. Begitulah, aku memang sudah mandiri sejak lama. Pak, kata ibu, masih berusaha memohon ke bapak. Udah bu, gak usah memohon seperti itu. Aku gak apa-apa, kataku. Aku tersenyum ke ibu. Namun, sorot mata ibu menyiratkan bahwa dia sangat sedih dengan keadaan ini. Dia kasihan kepada aku. Aku mengertilah bagaimana perasaan ibu, tapi ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang, ibu hanya diberi uang belanja. Bapaklah yang mengendalikan uang di rumah ini. Penghasilan utama bapakku adalah dari kebun sawit.
Ya alhamdulillah, Bapak punya warisan dari orang tuanya. Kebun itulah yang menjadi harapan kami setiap bulannya. Dari kebun itu juga untuk biaya kuliah Iren. Aku hanya bisa berharap ke adikku itu. Semoga dia kuliah yang benar, agar tidak mengecewakan bapak dan ibu. Setelah mendapatkan uang itu, Iren langsung pamitan. Katanya mau langsung berangkat kuliah. Aku juga menyusul. Aku langsung akan berangkat kerja juga. Namun saat aku baru turun dari angkot, mataku tidak sengaja melihat Iren berbelok ke sebuah tempat. Setauku itu sebuah salon. Apa Iren nyalon ya? Katanya mau kuliah, ada kelas pagi. Tapi kok sempat-sempatnya ke situ? Aku yang penasaran, dan kebetulan jam kerja masih sebentar lagi. Aku ingin memastikan benarkah itu motor Iren. Tapi memang benar, itu adikku. Aku semakin mendekati salon itu. Dan ya, Iren langsung duduk di kursi yang sangat nyaman di salon itu, seperti pelanggan yang baru datang lainnya. Salah seorang pegawai salon menanyakan, Iren ingin perawatan apa? Mungkin begitulah pertanyaannya, karena aku tidak bisa mendengar suara mereka. Pegawai itu mulai membuka ikat rambut Iren. Mungkin Iren mau krimbat. Aku langsung mengambil gambar. Ya, mungkin ini akan bermanfaat nanti. Katanya mau langsung berangkat kuliah, malah mampir ke sini nyalon lagi. Emang cukup uang yang dikasih bapak tadi? Batinku. Ya, aku heran. Bukannya memakai uang itu untuk keperluannya yang lebih penting. Ini malah buang-buang uang, krimbat di salon. Astagfirullah, aku bisa telat. Aku sedikit berlari ke arah pabrikku. Takut terlambat, karena tinggal 5 menit lagi sudah masuk. Beberapa hari kemudian. Kamu udah bayar uang kuliahnya, Ren? Tanya bapak saat kami makan malam bersama. Belum, Pak. Belum? Kok belum? Kan sudah beberapa hari yang lalu bapak kasih uangnya. Terus kemana uang itu kalau belum dibayarkan? Tanya bapak terlihat emosi. Iya, Pak. Besok Iren bayarkan, tenang aja. Ya udah, bapak minta bukti pembayarannya ya? Ucap bapak. Iya, Pak. Jawab Iren dengan nada yang gugup. Jangan-jangan uangnya udah habis ya? Untuk kamu foya-foya? Kataku. Apa sih maksudmu, Kak? Jangan menuduh, jangan fitnah. Kata Iren tidak terima. Aku gak fitnah kok. Aku punya buktinya. Aku langsung mengambil ponselku. Kutunjukkan foto Iren yang beberapa hari lalu ada di salon. Satu keluarga pun terkejut. Kamu ngapain ke salon? Tanya bapak. Ya, cuman perawatan rambut aja, Pak. Gak mahal kok itu. Kata Iren. Dia terlihat takut menjawab pertanyaan bapak. Berapa itu perawatannya? Tanya bapak tegas. Cuma 100.000 kok, Pak. Iren menjawabnya dengan ragu. Oh, cuma 100.000. Ucap bapak. Bapak tidak terlihat marah lagi. Aku yang memang tidak tahu. Percaya saja sama seperti bapak. Ya, aku harap memang segitu biayanya. Kasihan bapak kalau sempat uang itu dihambur-hamburkan oleh Iren. Tuh, gak apa-apa kan, Pak? Sesekali doang kok, gak sering. Kata Iren lagi, masih berusaha membela dirinya. Ya, gak apa-apa. Tapi lain kali, utamakan dulu yang penting. Barulah kalau sisa, bisa untuk yang lainnya. Ucap bapak. Iya, Pak. Besok Iren bayarkan uang kuliahnya. Bela aja terus anak kesayanganmu, Pak. Sampai nanti bapak menyesal. Kataku lirih namun pasti masih bisa didengar oleh bapak. Maksudmu apa, Zah? Gak ada sih, Pak. Cuman ngingetin aja. Jawabku. Seketika suasana langsung hening. Kami semua makan dalam diam. Hanya terdengar suara dentingan sendok dan piring yang beradu. Selesai makan malam seperti biasa. Kami akan kumpul di ruang keluarga untuk menonton televisi. Setelah bosan barulah masuk ke kamar masing-masing. Di dalam kamar, kubuka ponselku. Yang sedari tadi tidak kulihat karena sedang bersama keluarga. Terakhir tadi kulihat pas menunjukkan foto Iren kepada bapak dan ibu. Ada pesan. Aku membuka aplikasi berwarna hijau. Tempat di mana aku biasa bertukar pesan. Ternyata dari Mas Irul. Ada apa ya dia? Kubuka pesannya karena sangat penasaran. Besok aku jemput ya pulang kerja.
tulisnya. Hah? Dia mau menjemputku? Aku kaget karena sudah lama dia tidak menjemputku. Dan ini mau menjemput lagi. Ya, aku dan Mas Irul memang sudah 2 bulan terakhir dekat. Aku dan dia hanya berteman. Ya memang sudah 2 kali dia pernah menjemputku pulang kerja. Iya mas, aku hanya membalas seperti itu. Dan dia menanyakan hal yang lainnya. Kami pun bertukar pesan hingga pukul 9 malam. Mataku sudah mulai mengantuk. Mulutku juga sudah menguap berkali-kali. Aku pamit ke Mas Irul untuk tidur. Namun sebelum itu, aku pakai skincare malamku. Ya, bukan skincare mahal yang aku pakai, tapi sangat cocok. Itu membuat wajahku tidak berjerawat. Dan pasti kalau bangun tidur sangat lembab. Aku sangat suka tekstur kulit yang seperti ini. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Ku bantu ibu membereskan rumah. Kami biasanya bagi tugas supaya cepat. Kalau Iren jangan ditanya, dia masih tertidur pulas di dalam kamarnya. Mungkin dia masih ngorok sekarang. Baju Iren gak usah dicuci, kataku. Terus kalau gak dicuci mau diapain nak? Tanya ibu. Ya biar dia cuci sendirilah bu. Dia udah besar. Please bu, jangan manjain Iren terus. Biar dia sama sepertiku mencuci pakaiannya sendiri. Ucapku tegas. Ibu cuci baju ibu dan bapak saja. Ucapku. Karena ibu hanya diam saja, aku yang melakukannya. Kupisahkan baju-baju Iren. Kuletakkan di sebuah ember. Bajunya sangat banyak. Bahkan lebih banyak daripada baju bapak dan ibu. Entahlah anak itu sehari ganti berapa kali. Sekitar pukul 7, Iren baru keluar dari kamarnya. Sambil menguap dengan rambut yang acak-acakan. Iren masuk ke kamar mandi. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Pukul segini, aku sudah siap dengan pakaian kerjaku. Juga sudah membantu ibu dari tadi. Tapi adikku itu, si Tuan Putri, yang paling dimanja oleh bapak, baru bangun tidur. Dan dengan santainya, dia berjalan melewati kami tanpa menyapa. Kupikir anak itu akan langsung mandi. Tapi malah keluar lagi. Bahkan mukanya saja belum dicuci. Nak, kamu kok nggak sekalian mandi? Ini sudah siang loh. Apa kamu nggak kuliah hari ini? Tanya ibu. Kuliah bu, tapi agak siangan. Jawabnya santai tanpa menoleh sedikit pun ke arah ibu. Udahlah bu, biarin aja. Nggak usah diurusin. Ucapku, karena aku geram dengan tingkah lakunya. Aku yang sudah selesai sarapan langsung pamitan untuk berangkat kerja. Bapak udah ke kebun ya bu? Tanyaku. Sudah. Tadi katanya mau ngecek aja, makanya berangkatnya pagi-pagi. Jawab ibu. Ya udah deh bu, kalau gitu aku berangkat. Sekali lagi aku mencium tangan ibuku, kemudian mengucapkan salam. Siang hari saat istirahat, aku keluar pabrik untuk membeli makan di luar. Loh, itu kan Iren. Kok dia di sini? Apa dia nggak di kampus? Apa mungkin udah selesai ya? Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri. Ya saat ini, aku bersama Lisa membeli makanan yang agak jauh dari pabrik. Kampus Iren dengan pabrikku sangat jauh. Kenapa dia ada di sini? Kenapa Zah? Tanya Lisa. Itu ada adikku. Dia kok makannya jauh banget sampai ke sini? Apa kuliahnya cuma sebentar? Aku yang memang tidak paham dunia perkuliahan hanya bisa menduga-duga. Mungkin aja. Anak kuliahan kan gak seperti anak sekolah. Jawab Lisa. Benar juga katanya. Mungkinlah. Ya udah sih biarin aja. Aku langsung membeli makan di sebelahnya. Ya kalau Iren sedang nongkrong di kafe yang cukup elit, kalau aku hanya membeli makanan Padang yang ada di sebelahnya. Sah, di kafe itu harga kopinya kayaknya lumayan mahal deh. Kataku ke Lisa. Ya emang lumayan mahal, aku pernah sih nongkrong di situ 1 kali. Itu kafe untuk orang-orang yang lumayan berduit lah. Jawab Lisa. Oh gitu ya, berarti adikku ngeluarin duit banyak dong kalau ngopi di situ. Lisa pun hanya mengangguk. Aku heran, kenapa Iren bisa ngopi di kafe yang semahal itu? Apakah uang kuliahnya sudah dibayar? Kalaupun sudah dibayar, apakah sisanya masih banyak? Bukannya dia hanya dijatah 50.000 sehari untuk jajan? Sebenarnya itu sih sangat banyak.
kalau memang dia mau menggunakan uang itu dengan benar. Tapi kalau nongkrong di kafe mahal, emang cukup uang 50.000? Kurasa pasti tidak. Untuk sebentar aku memperhatikan ke teman-teman Iren. Sepertinya mereka orang berada semua. Itu bisa dilihat dari pakaian dan barang-barang yang mereka bawa. Aku mengambil gambar Iren. Ya mungkin nanti akan berguna. Teman adikmu kayaknya sosialitas semua tuh, kata Lisa. Kayaknya iya, soalnya barang-barangnya mewah-mewah. Ucapku mengiyakan perkiraan Lisa. Berarti adikmu punya perkumpulan sosialita. Kalau orang kayak gitu ya, harus bisa mengimbangi teman sepergaulannya. Karena kalau enggak mungkin adikmu diajak temenan, kata Lisa. Ya, Lisa memang lebih berpengalaman daripada aku. Teman-teman dia cukup banyak. Kalau aku, temanku memang hanya sedikit, jadi kurang tahu hal-hal semacam itu. Saranku kamu selidiki sajalah adikmu. Aku kok curiga ya sama dia, kata Lisa yang membuatku bingung. Maksudmu gimana ya? Aku gak ngerti. Tanya aku ke Lisa. Gini aja deh, 2 hari lagi kan kita barengan liburnya. Gimana kalau kita selidiki adikmu? Kan itu masih hari kuliah. Kita cari tahu, dia beneran kuliah atau hanya main-main di luar? Aku pun setuju dengan Lisa. Aku juga penasaran, apakah selama ini adikku benar-benar kuliah atau hanya memanfaatkan keadaan. 2 hari kemudian, libur pun telah tiba. Sesuai rencana, aku dan Lisa akan menyelidiki Iren. Aku segera mengirim pesan ke Lisa kalau Iren sudah keluar rumah. Lisa sudah menungguku di depan jalan. Buru-buru aku keluar, tak lupa sudah pamitan dengan ibu kalau bapak ke kebun katanya. Itu Iren, ayo cepat. Lisa sangat handal sekali mengendarai sepeda motornya. Dia bisa menyalip dengan baik, sehingga tidak kehilangan jejaknya Iren. Loh, kok Iren melewati kampusnya begitu saja ya? Aku semakin penasaran, karena Iren bukannya belok malah terus saja. Loh, ini kan hotel. Ngapain Iren kesini? Aku bertanya ke Lisa. Gak tahulah, kita tunggu aja. Dia kayaknya lagi nunggu seseorang. Sekitar 15 menit kemudian, ada sebuah mobil yang berhenti tidak jauh dari Iren. Kemudian keduanya sama-sama masuk ke dalam halaman hotel itu. Tak lupa, aku langsung mengambil gambar. Ternyata seorang pria yang keluar dari mobil itu. Perawakannya sih masih muda. Mungkin seumuran dengan Iren atau seumuran denganku. Dan mereka berdua ternyata masuk ke dalam hotel berbarengan. Bahkan sambil bergandengan mesra. Astagfirullah. Iren ngapain ke hotel itu sama laki-laki? Ucapku. Kita cari tahu yuk. Lisa langsung menarik tanganku setelah ia memarkirkan motornya. Sumpah, kami udah seperti detektif yang mengintai target. Kami sebisa mungkin agar tidak ketahuan Iren. Permisi, apakah 2 orang tadi check-in di hotel ini? Tanyaku ke resepsionis. Iya, Anda siapa? Tanya resepsionis itu. Mereka mau ngapain ya? Tanyaku spontan. Maaf, kami tidak tahu. Tapi privasi tamu sangat kami jaga. Kalau Anda tidak berkepentingan, silakan pergi. Aku yang tidak kuat dan takut jika sampai Iren macam-macam, langsung menelpon Bapak. Ku suruh Bapak datang ke hotel ini. Bapak awalnya tidak mau, tapi aku segera mengirimkan fotonya agar Bapak percaya kalau Iren sedang ada di hotel. Sekitar 20 menit Bapak baru sampai. Bapak sudah sama Ibu. Di mana? Kami pun bicara ke resepsionis. Kalau kami keluarga Iren, dan kami tidak mau kalau sampai adik kami melakukan sesuatu. Untungnya mereka bisa diajak kerjasama dan mengizinkan kami untuk masuk. Permisi, servis, kata petugas hotel. Ya, kami sengaja supaya Iren dan laki-laki itu mau buka pintu. Tak lama kemudian pintu dibuka. Pria itu sudah tidak menggunakan baju. Astagfirullahalazim, kamu ngapain di sini Iren? Bapak yang emosi langsung masuk ke dalam kamar dan mendapati putrinya sudah hampir tidak berbusana. Kamu ngapain, Ren? Kamu buat malu Bapak. Suara Bapak bergetar. Marah
dan sedih bercampur menjadi satu, ditambah lagi kecewa. Iren yang kaget untuk sekejap, dia nge-freeze, bengong. Mungkin tidak menyangka kalau bapak dan ibu bisa mengetahui keberadaannya ada di sini. Cepat pakai bajumu, kata ibu tegas. Ibu terlihat emosi, tapi air matanya sudah mengalir dari tadi. Iren barulah tersadar, dan dia menangis. Maafin Iren, Pak. Bukan gini maksud Iren, ucap Iren ketakutan. Dan ibu segera membantunya berpakaian lagi. Bapak langsung mengajak Iren pulang, dan laki-laki itu disuruhnya datang ke rumah. Untuk menghindari laki-laki itu agar tidak kabur, aku disuruh bapak duluan untuk memberitahu jalan, sementara bapak akan berjaga dari belakang. Dan ibu juga Iren ikut ke dalam mobil laki-laki itu. Ya, kami tidak ada yang mengenal siapa pria itu. Sesampainya di rumah, kami semua disuruh masuk, dan bapak menutup pintunya. Mungkin maksudnya agar tidak ada tetangga yang mendengar. Sudah berapa kali kalian melakukan itu? Tanya bapak dengan suara tegas. Pria itu terdiam. Iren juga sama. Jawab. Karena sudah sangat emosi, bapak mencengkeram pria itu. Hingga akhirnya laki-laki itu bersuara. 5 kali, Pak. Jawabnya dengan sangat takut. Tanpa basa-basi, bapak langsung melayangkan bogem mentah ke pria itu. Dia pasti marah, karena anak sayangannya sudah ternodai. Selama ini kamu bohongin bapak, Ren. Sebenarnya kamu masih kuliah atau enggak? Atau kamu hanya pacaran sama pria brengsek ini? Tanya bapak masih dengan emosi yang tinggi. Akhirnya Iren jujur. Sudah 1 bulan dia di DO dari kampus karena menunggak biaya kuliah. Padahal selama ini bapak selalu ngasih uang ke dia. Dan ternyata uangnya tak pernah dibayarkan. Pihak kampus sudah memberi kelonggaran. Tapi Iren tetap saja ngeyel. Hingga akhirnya dia di DO. Dan kerjanya setiap hari kalau keluar, bukannya belajar, tapi bertemu dengan laki-laki ini. Bapak sangat marah. Ibu hanya bisa menangis tidak menyangka putri bungsunya melakukan itu. Aku hanya bisa menenangkan ibu. Kupeluk ibu kesayanganku itu. Kamu nikahi anakku atau kamu akan kulaporkan ke polisi. Ancam bapak. Ya, tak ada pilihan lain. Daripada Iren melangkah lebih jauh, mendingan dinikahkan saja. Tapi saya masih kuliah, Om. Saya nggak mau nikah. Saya ganti uang saja ya, ucap pria itu dengan enteng. Bapak yang mendengar perkataan itu semakin murka dan melayangkan lagi-lagi bogem mentah ke pria itu. Iya Om, saya tanggung jawab. Saya akan nikahi Iren. Beberapa hari kemudian, Iren pun dinikahkan. Nikahnya hanya sederhana, tidak mengundang orang banyak. Ya, Bapak pasti malu. Tapi Bapak tidak mau menanggung dosa yang lebih jauh daripada ini. Setelah menikah dengan laki-laki itu, yang kami baru tahu namanya Rido, Iren diajaknya tinggal di rumah orang tuanya. Tapi baru 1 bulan, Iren sudah kembali ke sini. Dan dia kembali dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Rido melakukan KDRT. Iren tidak tahan dan minta cerai. Ya, karena mereka hanya menikah siri. Rido dengan mudah menceraikan Iren. Aku sangat kasihan melihat nasib adikku itu. Meskipun aku sangat kesal dengan dia, tapi kalau dia mengalami seperti ini, aku juga sangat prihatin. Tapi ada hikmahnya di balik semua kejadian ini. Iren sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Dia mau membantu pekerjaan rumah. Dia tidak malas-malasan lagi. Dan dia mau kuliah lagi. Tapi tidak mau dibiayai oleh bapak. Dia mau cari uang sendiri. Aku bangga kalau memang dia benar mau berubah seperti itu. Dan alhamdulillah, setelah beberapa bulan, Iren benar-benar membuktikan ucapannya. Ia mulai kuliah lagi sambil kerja. Tentu saja, untuk biaya kuliahnya yang sempat tertunda waktu itu sudah dilunasi oleh bapak. Dan setelah itu, Iren bilang, bapak tak usah lagi membantu biaya kuliahnya biar dia yang usaha sendiri. Sementara kehidupanku sendiri, alhamdulillah semakin hari semakin baik. Kalau rutinitasku masih tetap sama. Pagi sebelum kerja bantu-bantu ibu di rumah.
kemudian berangkat kerja pulang sore. Pulang kerja bantu ibu lagi. Malam kumpul keluarga, istirahat, dan besok kerja lagi. Begitu terus. Tapi yang membuat hidupku lebih baik, karena adikku sudah berubah. Dia tidak seperti dulu. Dan Bapak sudah adil memperlakukan kami berdua. Itulah yang membuat hidupku jauh lebih baik. Aku tak menyangka aku akan mendapatkan kasih sayang dari bapakku. Di umurku yang sekarang sudah 23 tahun. Aku bersyukur sekali. Kupikir aku tak akan pernah bisa merasakannya. Namun alhamdulillah, kasih sayang bapakku bisa kudapatkan lagi. Pesan dari cerita ini adalah, sebagai orang tua kita jangan pernah pilih kasih. Perlakukanlah anak dengan adil. Karena kita tak pernah tahu siapa yang akan bisa membahagiakan kita. Bisa jadi, seperti yang ada di cerita, yang kita banggakan, yang kita sanjung-sanjung, malah yang membuat kita malu semalu-malunya. Kita berharap anak itu bisa menjadi kebanggaan, tapi nyatanya malah melemparkan kotoran di wajah kita sendiri. Semangat untuk semua orang tua. Semoga bisa membimbing anaknya menjadi anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.